Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sering kita mendengar kata ukhuwah Islamiyah yang berarti persaudaraan model Islam. Ada juga yang mengartikan ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama umat Islam. Tetapi yang jelas, kata ukhuwah Islamiyah ini kita tidak menemukannya di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran yang digunakan adalah ukhuwah imaniyah. Dalam firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Meskipun yang dituju adalah persaudaraan sesama umat Islam. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, menariknya bahwa ayat ukhuwah ini Allah letakkan di dalam sebuah surat yang bernama Surat Al-Hujurat, yang berarti kamar-kamar. Kenapa demikian? Seakan Allah menggambarkan bahwa agama Islam itu adalah sebuah rumah besar. Sementara madhab-madhab, aliran-aliran, faham-faham itu tak ubahnya seperti kamar-kamarnya. Rumah besar, di dalamnya banyak kamar. Berbeda tentu kamar anak-anak dengan kamar anak remaja, dan tidak sama kamar mereka dengan kamar orang tua. Tetapi kamar-kamar itu berada di dalam satu rumah. Allah memulai ayat tersebut, surat tersebut dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dimulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang Islam itu sepeninggal Rasulullah SAW akan menjadi beberapa kelompok seperti beberapa kamar yang berada di dalam satu rumah. Dan itu artinya mereka semua masih diakui sebagai orang yang beriman, masih diterima sebagai orang Islam yang harus diperlakukan sebagaimana satu penghuni kamar terhadap penghuni kamar yang lain. Benar, sepeninggal Rasulullah umat Islam terbagi dalam bidang usul. Ada aliran Mu'tazilah
ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah dan lain sebagainya. Ini semua adalah kamar-kamar. Jabariyah itu kamar, Maturidiyah itu kamar, Asy'ariyah itu kamar, Syiah itu kamar, Ahlu Sunnah itu kamar. Perlakukan mereka sebagai saudaramu dalam satu rumah, hanya berbeda kamar. Di dalam bidang fikih misalnya, kemudian ada fikih madhab 4 dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada fikih Imam Malik atau Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Hambali. Ini semua adalah kamar. Maliki adalah kamar, Hanafi adalah kamar, Syafi'i adalah kamar, Hambali adalah kamar. Semua kamar itu berada dalam satu rumah, madhab di dalam lingkungan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga nanti ketika masuk dalam dunia thariqah, dalam tasawuf, macam-macam thariqah bermunculan. Ada Khalidiyah, ada Nasyabandiyah, ada Qadiriyah, ada Syatariyah, ada Syadziliyah dan lain sebagainya. Itu semua adalah kamar-kamar, tetapi semua kamar itu masih berada dalam satu rumah, yaitu rumah Islam. Hamba Allah yang dimuliakan, jangan pernah kita mengganggu kamar sebelah. Masing-masing kamar silahkan diisi apa yang hendak kau bunyikan di kamar itu, dengan catatan tidak mengganggu kamar sebelahmu. Dan jangan kamu robohkan kamar sebelahmu, sebab kalau kamar sebelahmu sudah kamu robohkan, bisa jadi dalam waktu yang tidak lama kamarmu sendiri akan miring dan dia akan roboh. Jangan bakar kamar sebelahmu, sebab merembet juga ke kamarmu dan pada akhirnya runtuhlah rumahmu. Sayangnya kebanyakan kita sampai hari ini masih gemar menghias kamar sendiri dengan seindah-indahnya, tapi di saat yang sama sedikit demi sedikit kita mengganggu, ngetok, dan kemudian bahkan ada yang membakar kamar sebelah kita hanya karena perbedaan madhab. Kita lebih kasar dan lebih galak dibandingkan dengan menghadapi orang yang berbeda agama dengan kita. Ada sebuah hadis yang menarik di mana Rasul pernah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum, mereka semua, bukan firqah-firqahnya, mereka semua. Umatku akan masuk neraka. Semua umatku akan masuk neraka. Tolong bahasanya dipahami, bukan semua ormas, tapi semua umatku akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapa mereka? Ma ana alihi wa ashabi, orang yang hidup seperti aku dan sahabatku. Dan yang kedua adalah al-jamaah, kebersamaan. Hadis ini diperebutkan. Hampir semua ormas, hampir semua madhab, hampir semua golongan mengklaim sebagai pemilik dari hadis ini dan merasa diri sebagai orang yang cocok dengan hadis ini. Artinya hanya mereka yang masuk surga. Pemahaman seperti ini yang perlu diluruskan. Pertama, Rasul sendiri mengatakan, "Sataftariqu ummati," umatku akan terpecah, terbagi-bagi. Semua madhab, semua aliran, semua komunitas tadi oleh Nabi masih dinyatakan ummati, umatku, bukan umat yang lain, tidak dikafirkan. Yang kedua, kulluhum finnar, semua umatku, bukan semua ormas-ormas yang 73, bukan ormas yang 72, bukan. Umatku semua akan masuk neraka. Apapun ormasnya akan masuk neraka, apapun madhabnya akan masuk neraka. Asy'ariyah kah dia, Maturidiyah kah dia, Wahabiyah kah dia, Salafiyah kah dia, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, semua masuk neraka. Orangnya, bukan ormasnya. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapa mereka? Dua jawaban Rasulullah. Yang pertama, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang hidup pada jalanku dan jalan para sahabatku.
Dan yang kedua, al-jamaah, yang memelihara kebersamaan. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang menganggap ormas yang berbeda, mazhab yang berbeda, masih satu jamaah, masih satu saudara, tidak menganggap seperti orang lain. Apapun ormasnya, apapun mazhabnya, akan masuk neraka, kecuali orang yang apapun ormasnya, apapun mazhabnya, pribadinya memperlakukan saudara yang berbeda mazhab dan ormas sebagai saudara, karena memang mereka semua masih dalam lingkungan agama Islam. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wantahu amma nahakum wa zajar. Artinya Rasulullah tidak mengkafirkan mazhab-mazhab itu, dan itu artinya semua mazhab diterima sebagai bagian dari agama Islam. Mu'tazilah Islam, Jabariyah Islam, Qadariyah Islam, Syiah Islam, Asy'ariyah Islam, Maturidiyah Islam, semuanya Islam, dan semuanya mengikuti apa yang mereka fahami dari ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sungguh saya telah mempelajari agama ini lebih dari 30 tahun. Ketika awal-awal belajar, sering banget pelajaran yang menyebutkan bahwa mazhab ini adalah sesat, kelompok ini adalah sesat. Ketika kita masuk ke dunia yang ke-30 tahun kita belajar, kita menemukan sesungguhnya yang dimaksud sesat oleh ini adalah menurut konsep dan pemahamannya. Aliran A adalah sesat, kata aliran B itu sebatas yang mampu dicerna oleh aliran B. Di atas semuanya, selama mereka masih menyatakan kembali pada Quran dan Sunnah, ikut Allah dan Rasulnya, mereka adalah bagian dari kita. Hamba Allah yang dimuliakan, berarti para pengikut mazhab itu benar semua. Insya Allah ada benarnya karena mereka mengikuti Quran dan Sunnah. Persoalannya neraka di mana? Ketika dia mengamalkan satu mazhab kemudian mengkafirkan mazhab yang lain, maka jatuhlah kekafiran pada dirinya. Ketika dia ikut dengan satu mazhab lalu membid'ahkan saudaranya yang lain, kecelakaanlah yang menimpanya. Dua yang harus kita amalkan. Yang pertama, amalkan Islam dan ikuti mazhab yang kamu yakini, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, kamu wajib mengakui bahwa mazhab yang berbeda dengan dirimu, kunut subuh dan tidak kunut subuh, itu semua adalah saudaramu. Yang mengirimkan pahala kepada yang mati dan yang tidak kirimkan pada yang mati, mereka juga ikut ulama. Kalau mereka ikut ulama, mereka adalah saudaramu. Ini yang kedua yang paling berat. Kita mungkin konsekuen mengamalkan mazhab kita, meyakini fikih kita, tapi di saat yang sama seringkali kita berat mengakui saudara pada mereka yang berbeda mazhab. Maka siapapun orang yang mengamalkan mazhabnya dan di saat yang sama dia mengakui saudara bagi yang berbeda mazhabnya, dialah kelompok yang dimaksud oleh Rasulullah, illa wahidah, satu golongan yang akan selamat. Sedangkan mereka yang mengamalkan mazhabnya tapi masih menganggap kafir dan sesat saudaranya, bisa jadi mereka termasuk di antara 72 golongan yang tidak akan selamat dan akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa'lamu anna Allaha ma'akum amran 'azima wa qala jalla jalaluhu 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.